Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, moga-moga semua dalam keadaan yang sehat ya guys ya. Oke. Nah, guys, kali ini saya akan membahas mengenai si Google ya. Kalau misalnya guys kalian waktu kemarin pernah lihat di channel saya bahas mengenai Google Sheet. Nah, sekarang saya akan membahas fitur Google yang lainnya. Sekalian saya memperkenalkan informasi Google, fitur-fiturnya ada apa aja. Nah, langsung aja kita masuk ke Google Chrome ya. Kalau misalnya yang belum punya bisa install dulu, atau enggak tinggal masuk aja ke web browser. Nah, kalau misalnya guys kalian masuk ke dalam si Google, nah buat yang kalian yang belum paham ya, jadi kalau misalnya guys kalian pernah bikin namanya email, tentunya pasti pakai Gmail, itu guys kalian udah langsung otomatis dapat fiturnya si Google. Nah, gitu gambarannya ya, biar maksudnya nggak bingung yang saya bahas ini mengenai apa. Nah, kalian tinggal masuk ke dalam si Gmail Anda. Nah, nanti akan tampilan seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya yang pernah buka si Gmail, itu nanti tampilan seperti ini. Nah, ternyata si Google ini punya fitur-fitur lainnya. Di samping cuman mengenai Gmail aja, bisa ada yang lainnya. Nah, kita mau ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di titik 9. Nah, titiknya ada 9 ya. Tinggal klik aja di bagian kanan atas di browser Anda. Kalau misalnya udah masuk, itu ada fitur-fiturnya apa aja. Nah, fitur-fitur yang sudah pernah Anda ketahui mungkin yang udah nggak asing lagi yaitu YouTube. Nah, selain itu ada juga fitur Gmeet, Google Meet. Nah, ini buat apa? Fungsinya untuk video conference. Nah, kalau misalnya guys kalian nggak perlu capek-capek, bisa langsung kayak video call gambarannya ya, video call. Anda bisa bertatap muka ngeliat video. Terus ada Google Chat. Google Chat ini fungsinya hampir mirip kayak WhatsApp ya, buat berkirim pesan. Terus ada juga yang penting lagi, ini si Google Drive. Google Drive ini gunanya buat untuk penyimpanan. Jadi kalau misalnya guys kalian ada file-file tertentu ya, ada file film kayak gitu, bisa disimpan di sini. Jadi nggak bikin boros kapasitas penyimpanan di komputer Anda. Nah, selain itu yang akan saya jelasin sekarang adalah kalender. Nah, kalender ini maksudnya apa? Maksudnya bukan kita ngelihat kalenderan sekarang tanggal berapa ya. Nah, kalender ini sebenarnya lebih menjurusnya ke bisa dipakai untuk mengagendakan, menschedulkan meeting ya. Meetingnya nanti bisa nyambungnya ke si Google Meet. Nah, sekarang saya mau nginfo ini yang dipakai untuk sehari-hari ini ya. Google Calendar ini dipakai sehari-hari untuk apa? Nah, sekarang kita bisa langsung cek ke si Google Calendar ya. Nah, kalau misalnya dilihat sekalian, Google Calendar ini munculnya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya lihat di sini kanan atas, ini kan sekarang di bulan Juni ini. Nah, nanti munculnya kayak gini cuplikannya Juni. Nah, sekarang tampilannya bisa dalam bentuk harian. Nah, sekarang kita balik lagi ke tampilan bulan. Oke. Nah, gini. Jadi di dalam si Google Calendar ini gunanya saya buat apa? Info ini. Jadi dalam kondisi sehari-hari ya, itu seringkali kita kan banyak kegiatan yang mungkin perlu adanya reminder, diingatkan gitu ya. Misalnya apa aja contohnya ya. Nih contohnya seperti ini guys, saya udah bikinin di Google Sheet-nya ya. Ini di dalam sini juga ada fitur Google Sheet, tapi buat masuk ke Google Sheet-nya itu kalian harus masuk ke si Google Drive. Jadi kalian tinggal klik aja kalau misalnya mau masuk ke Google Sheet, tinggal ke bagian sini terus klik ke Google Sheet. Nanti otomatis akan kebuka berupa blank spreadsheet alias belangko kosong dari si spreadsheet-nya, alias kalau misalnya yang belum tahu, si Google Spreadsheet ini maksudnya adalah yang tampilan seperti di dalam Excel ya. Oke, langsung aja. Nih, yang saya maksud seperti ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya guys ya, ini mungkin guys kalian banyak urusan. Nah, urusan misalnya punya kendaraan alias punya kendaraan mau nggak mau kan punya SIM. Nah, punya SIM berarti artinya perlu diperpanjang tuh. Nah, kalian nanti ada tanggalnya. Ada juga ya STNK ya, maksudnya kendaraan ya. Misalnya punya mobil, punya motor, itu kan pasti punya STNK. Nah, kalau misalnya untuk yang SIM-nya itu juga ada tanggal expirednya. Nah, itu bisa kelihatan di sana tanggalnya, tanggal expired tanggal berapa ya. Itu nanti tinggal ditambahin. Biasa durasinya per 5 tahun ya untuk yang SIM. Kalau misalnya untuk STNK juga sama per 5 tahun. Nah, itu sekarang bisa dicek di sini ya. Sekarang misalnya expirednya tanggal 25 Juni. Nah, 5 tahun kemudian ini berarti tanggal 25 Juni 2026. Terus misalnya untuk yang STNK-nya 25 April 2022, nanti expirednya berarti 25 April 2027. Terus untuk yang si ganti oli motor sama, misalnya kita punya kendaraan ya.
Nah, ini ganti oli motornya biar mesinnya nggak rusak itu setiap 3 bulan misalnya. Berarti kalau misalnya ini tanggal 25 Juni 2021, misalnya sekarang disesuaikan aja tanggal hari ini ya, tanggal 20 ya, itu nanti akan menyesuaikan, berarti tanggalnya di 20 September 2021. Kalau misalnya kita mau range-nya setiap tanggal 6, setiap 6 bulan, tinggal tambahin aja 6 bulannya, jadi jatuhnya di 20 Desember 2021. Oke, untuk yang ulang tahun ya, ini jangan sampai salah nih ya, ulang tahun jangan sampai kelewat gitu ya, itu bisa bahaya, rumah tangga bisa runyam, hancur lebur guys. Nah, misalnya ulang tahunnya tanggal 10 Mei 2021 ya, itu nanti kita berarti repeatnya atau pengulangannya itu setiap setahun sekali, makanya kita masukin 1 tahun. Nah, kalau misalnya di sini masukin ini bisa juga ya, berarti di 10 Mei 2022. Terus nanti ada bayar cicilan rumah misalnya tanggal berapa gitu ya, tanggalnya misalnya setiap bulan. Nah, di sini bagusnya enaknya tuh bisa ada tanggalannya di sini ya, enak banget. Nah, misalnya tanggal 17 Juni kita bayarnya ya. Nah, terus setiap setahun sekali, sama setiap setahun sekali, ini tinggal copy aja. Nah, oke. Jadi nanti kita bayar lagi cicilan di 17 Juni 2022. Oke, saya nanti akan jelasin cara untuk langsung kita masuk ke si Google Calendar ya. Nah, ini untuk mempermudah, saya masukin ke sini ya. Oke, jadi biar kita nggak bolak-balik, ini kan masalahnya kan satu browser. Kalau misalnya beberapa browser, atau bisa juga kalian masukkan ke si notepad ya. Ini kalau misalnya saya masukin ke sini, saya copy. Nah ini buat biar bisa pakai Alt-Tab bolak-baliknya gampang. Kalau misalnya kalian mau masukin ke ini juga boleh nih, jadi nanti dia bisa floating di depan, jadi saya bisa bolak-baliknya pakai Alt-Tab. Nah, sekarang kita masuk ke Google Calendar ya. Contohnya saya tadi yang pakai ini ya, pakai snapshot atau snack it. Nah, kita kecilin dulu. Nah, udah kan enak, cakep tuh. Nah, sekarang kita mau masukin nih, ceritanya kita mau masukin reminder untuk yang SIM. Nah, gimana caranya? Ini kita cari tanggal 25, ya dapat di sini. Nah, tinggal klik aja, nanti yang muncul seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya ya? Ini kita mau bikin reminder yang pertama kan untuk yang SIM. Ya, SIM. Nah, sudah saya setting. Nah, untuk yang SIM ya, 25 Juni 2021, expirednya nanti 2026. Nah, kita langsung masukin aja, berarti kita sekarang 25 Juni 2021 ya. Nah, ininya kita masukin, kita rubah tanggalnya ke 2021. Nah, kalau misalnya ada susah, ini sebenarnya tinggal langsung di sini ya, atau bisa klik aja 2021. Ntar kita cobain ya, misalnya dari sini ya, 25 Juni 2021. Nah, bisa ya, tuh langsung gantikan ke 2021 ya. Terus yang ininya kita samain ya, kita samain aja ya, 25 Juni 2021. Oke. Terus ini mau berapa lama, jam berapa misalnya di remindernya, misalnya kita mau di remindernya misalnya jam berapa, misalnya jam bukanya si kantor di sana, atau enggak kita sebenarnya bisa tarik mundur lagi sih, misalnya kita mau bisa aktivitas misalnya kan jam 8 atau jam 7 ya, misalnya jam 7 lah, jam 7. Nah, kalau misalnya PM kan berarti artinya ini jam 7 malam ya. Kalau misalnya kita jam 7 pagi berarti AM, 7.00 AM ya, jangan lupa. Terus kita pakai AM lagi, samain aja biar nggak pusing. Misalnya 7 AM ya, 7 AM. Oke, samain. Nah, terus untuk yang ini kan kita misalnya dalam keluarga misalnya suami istri gitu ya, misalnya yang istri punya email juga, kita pengen misalnya istri mengingatkan kita juga gitu, kita masukin aja di sininya ya, masukin misalnya saya contohnya aja ya, masukin gini ya, nama misalnya emailnya ini gitu ya. Nah, terus jangan lupa nanti di awalnya ya, ini mengenai apa judulnya perpanjang SIM gitu misalnya, perpanjang SIM motor, SIM C gitu misalnya. Motor kan C ya. Nah, kita bikin kayak gini. Nah, udah gitu kita udah masukin kayak gini. Nah, kita jangan lupa bikin repeat. Nah, di custom nih ya. Jadi ini gunanya buat apa nih di repeat gini?
Di repeat gini gunanya buat menginfokan beberapa lama sebelumnya gitu ya. Nih misalnya ini kan kejadiannya nanti tanggal 25 Juni, kita pengen bisa diingetin dulu sebelumnya nih ya. Nah makanya kita pakai repeat dulu. Repeatnya repeat repeatnya misalnya setiap 1 minggu ya. Nah atau enggak 2 minggu ya, 2 minggu sebelumnya. Nah udah muncul. Oh enggak, ini maksudnya gini nih, ini repeatnya maksudnya kita mau pengulangannya setiap berapa lama, seperti yang tadi saya masukin kan. Nah misalnya ini setiap 5 tahun kan untuk SIM ini ya, setiap 5 tahun, makanya kita masukin di sini nih. Nah nih berarti kita nanti custom ya, customnya repeatnya setiap 5 tahun. Nah kita masukin 5 tahun ya. Oke, nanti berarti diingetin lagi nanti ya, tinggal di done aja. Nah nanti akan diulang lagi nih di 2026 ya. Nanti kita lihat deh maksudnya buktinya bisa ke repeat atau enggak ya. Terus kita sekarang masukin lagi ke yang lain nih ya. Nah ini untuk notificationnya, jadi kita mau diingetin dulu sebelumnya. Ini tinggal di custom aja notification. Kita notificationnya ini mau muncul berapa lama nih, bisa muncul 2 minggu sebelum atau enggak misalnya seminggu. Kalau misalnya kita mau diingetinnya misalnya cuma pengen seminggu sebelumnya, kita bisa masukin di sini nih, di days kan untuk hari, weeks untuk minggu. Kita masukin aja weeks-nya, berarti notifikasinya seminggu sebelum, tinggal di done ya. Nanti jadi seminggu sebelum tanggal 25 Juni itu nanti akan muncul informasi notifikasi kita. Notifikasi ini bisa macam-macam, bisa munculnya ke handphone. Jadi kalau misalnya guys kalian punya handphone, pasti itu akan terhubung punya akun Gmail. Nah akun Gmail ini nanti akan menginfokan, diaktifin aja Gmailnya, terus nanti akan ada informasi kalau misalnya ada reminder seperti ini akan muncul 1 minggu sebelumnya ya. Jadi ini berfungsi banget, ini berguna banget menurut saya. Jadi kalau misalnya untuk informasi biar sampai nggak kelewat SIM ya, untuk macam-macam. Di komputer juga nanti bisa muncul notifikasinya ya. Nah udah kayak gitu, udah beres sebenarnya. Nah kalian kalau misalnya mau dimunculin juga deskripsinya, misalnya kalian suka lupa nih, misalnya perpanjang SIM itu sebenarnya harusnya di mana, perpanjang SIM atau nggak biayanya berapa, biaya perpanjang SIM misalnya 185.000 ya, kalian jangan lupa bawa duitnya. Terus misalnya persyaratannya apa aja. Nah nanti muncul nih deskripsi kayak giniannya. Yang pertama fotokopi KTP gitu ya, fotokopi. Nah jangan sampai kalian lupa di sininya, kita masukin semuanya ya. Terus lokasinya kalian suka lupa mungkin kan ya, lokasinya di mana ya, misalnya di Jalan Merdeka gitu misalnya ya. Nah kalian masukin di sini, bener-bener fungsional banget, berfungsi banget. Nah nanti akan muncul reminder, berarti nanti di istri Anda misalnya yang punya email ini, udah itu nanti akan muncul juga ini informasinya apa aja ya, persyaratannya jangan lupa. Terus nanti di sini muncul si informasi untuk notifikasinya berapa lama sebelumnya. Jadi sebelum tanggal 25 itu nanti akan muncul notifikasi dulu. Pas hari H-nya juga nanti akan muncul informasi notifikasi ya. Nah sekarang kita buktiin ini udah di save. Nah terus nanti di sini akan muncul send. Send ini maksudnya apa? Jadi ini kan tadi saya masukin, nanti mau buat informasi ini kan bisa buat saya sendiri sama termasuk sama istri gitu misalnya ya. Itu nanti tinggal di send aja, nanti akan tampil email ke si istri Anda gitu misalnya ya. Tinggal di send, kalau misalnya di sana tinggal di send aja, nanti akan muncul. Nanti akan muncul email di orang yang lain ya, orang lain. Nah sekarang kita mau buktikan nih, ini kan nanti muncul tuh jam 7 perpanjang SIM-nya muncul ya, kayak gini ya. Jadi jam 7 nanti akan ada informasi saya harus perpanjang SIM. Oke, misalnya jam bukanya si kantornya itu jam 8. Jadi nanti perjalanan saya sejam gitu misalnya, sambil siap-siapin macam-macam. Nah, terus nanti kita main buktiin nih, ini kan 5 tahun kemudian kan pengennya ada informasi lagi, notifikasi. Jadi saya nggak perlu buat ulang gitu notifikasi ini. Nah, coba kita buktiin aja ya. Nih, kita coba buktiin, kita cari. Nih, 21. Nih, kita langsung aja
dalam years gitu misalnya ya. Nah, kita langsung cari nih tanggalnya. Ini kan putar 2021, 3, 4, 5, 6 kan. 2026 pengennya muncul notifikasi lagi kan. Nah, notifikasi lagi. Tadi tanggalnya kita cek tanggalnya di tanggal 25 Juni 2026. 25 Juni 2026. Nah, muncul guys. Ya. Jadi ini kita misalnya munculin lagi ke bagian. Nah, 25 Juni 2026. Nah, muncul guys. Jadi kita nggak perlu pusing guys. Nggak perlu pusing tuh. Tanggal jadi 25 Juni 2026 nih, klik lagi nih ya. 25 Juni 2026. Nah, sekarang kita mau cek lagi nih. 2026 tambah 5 lagi berarti 2031 ya. 2031 bakal muncul lagi nggak? Nih, munculnya sama persis tuh kayak gitu. Ya. Jadi selama kita masih butuh SIM perpanjang itu akan muncul terus ininya. Nah, terus ini misalnya di year-nya ya, kayak tadi lagi year-nya berarti 2031. Di 2031 apakah muncul? Nih, Juni. Nah, muncul tuh guys. Perpanjang kan. Nah, jadi ini menurut saya benar-benar berguna banget sih ini kayak jadi untuk menginfokan kepada kita atau reminder buat kita ya. Jadi pakainya macamnya ada beberapa macam nih ya. Pilihnya yang meeting ya, meetingnya yang meeting. Nah, contohnya gini ya, klik ini. Nah, ini kan ada macam-macam. Ada yang event, test, sama reminder. Pilihnya yang event ya, jangan sampai salah, yang event. Nah, sekarang kita mau cobain lagi. Jadi ini benar ya, berfungsi ini guys ya. Sekarang kita balik lagi, cara baliknya langsung kita ke today aja. Nah, langsung balik ke sini ya, today. Jadi cara pakai ini gampang banget guys, gampang banget. Ikutin aja cara langkah saya. Nih, misalnya sekarang kita mau masukin lagi yang nih, misalnya ulang tahun ya, ulang tahun. Atau enggak ganti oli motor aja ya, ganti oli motor. Nah, saya ulang lagi ya. Ini cara cepet aja sih. Nah, kita misalnya dari tanggal tadi, balik lagi. Ini tanggal berapa ganti oli motor tuh? Tanggal 20 Juni. 20 Juni kita back ke 20 Juni. Atau enggak sebenarnya bisa langsung nih, tinggal kita create aja, klik di bagian sini create ya. Ini kan bisa dirubah tanggalnya. Nah, langsung ganti oli motor. Nah, terus kita jangan lupa event, udah itu tanggalnya ya, tanggalnya kita ganti aja. Tadi tanggalnya tanggal 20 Juni. Nah, kita set ke tanggal 20 Juni. 20 Juni set. Nah, udah ya tanggal 20 Juni. Nah, terus kita ganti oli motor, udah itu jamnya. Jam buka si bengkelnya jam berapa? Misalnya jam 8 juga, kita masukin jam 7. Ini berarti 7 pagi ya. Oke. Nah, terus misalnya kita udah janjian misalnya sejam gitu ya, boleh aja sih sebenarnya, ini jamnya bisa beda. Misalnya saya masukin sama aja lah ya, jam 7 AM. Nah, terus udah gitu kita masukin time zone-nya tadi udah ya, berarti jamnya udah itu di repeatnya mau tiap berapa lama. Nah, repeatnya tinggal di custom aja. Terus ini masukin setiap 3 bulan kan, berarti kita ganti 3 bulan. Nih, ini kan 3 bulan ya. Oh enggak, ini 6 bulan nih ceritanya ya, 6 bulan. Oke, kita ganti aja 6 bulan ya. Terus kita tinggal done aja. Nah, terus tinggal masukin ini misalnya mau reminder ke siapa? Saya sendiri ya, sama siapa nih ya, tambahin. Terus tinggal oke buat ngingetin. Jadi orang yang buat ngingetin gitu misalnya. Nah, terus si ininya nggak perlu sebenarnya, tinggal tambahin lokasi. Misalnya kalau perlu lokasi gitu ya, tinggal tambahin apa? Misalnya servisnya oli. Tapi sebenarnya nggak dipakai juga apa? Misalnya pakai oli Pastron gitu misalnya ya, atau oli apa? Saya kurang gitu ngerti lah. Pastron lah misalnya ya, Pastron. Oke. Nah, terus tinggal nanti tambahin lagi di bawahnya nih. Kalau misalnya di bawahnya nggak kelihatan, tinggal klik more option. Nah, dia akan bawahnya akan muncul tuh ya, notification. Nah, notification yang tadi itu notifikasinya mau berapa? Ini kan si ganti oli motor mah nggak terlalu, remindernya nggak perlu ini akan tahu kenceng ya. Mungkin misalnya kita pengen 30 menit sebelum lah, atau sejam sebelum lah, sejam sebelum. Jadi kita masukinnya di sini notification. Nah, 1 jam. Kita klik ke sini 1 jam sebelum lah, di infoin ya. Nah, udah oke. Nanti ini akan di repeat
setiap 6 bulan. Udah itu nanti setiap 1 jam sebelum tanggal 20 Juni 1 jam sebelum jam 7 itu nanti akan diinfoin. Oke, tinggal di save terus di send lagi. Nah udah kayak gitu. Jadi ini misalnya ya ganti oli motor, kita akan menuju ke 6 bulan kemudian. Nah ini jadi contohnya di ini ya 20 Desember 2021 ya. Jadi gampang gitu aja guys. Oke, mudah-mudahan jadi guys kalian ini bisa lihat lagi ya ini yang mau dimasukin apa aja. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi misalnya bayar cicilan rumah itu guys, kalian bisa masukin deskripsinya tuh si nominal misalnya bayar cicilannya berapa, biar nanti siapin duit dulu ya guys ya. Oke guys, paling gitu aja guys informasinya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya guys ya. Nah ini saya juga mau sharing nih mengenai si kata motivasi atau kata mutiara ya guys. The pain you feel today will be strength you feel tomorrow. Oke guys, moga-moga ini bisa menguatkan kita semua ya guys ya. Jadi kesakitan yang kita dapat hari ini tentu akan menguatkan kita di hari esok. Oke guys, sampai jumpa. Moga-moga informasi ini bermanfaat. Good luck. Dan sampai jumpa lagi di Hans Up Channel.